Pernah nggak sih ribet banget ngurus transaksi di kasir, apalagi kalau sudah ramai dengan pembeli? Atau malah kamu sering melakukan kesalahan hitung yang menjadikan stok produk yang ada di perusahaan kamu itu menjadi tidak sinkron? Tapi tenang aja, di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana Accurate POS dapat membuat proses transaksi kasir kamu menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Kayaknya enak banget deh kalau kamu lagi coba Accurate online, terus nanti kamu dijelasin tentang fitur-fitur yang tersedia, dan cara penggunaan Accurate Online sesuai dengan kebutuhanmu. Khusus yang belum berlangganan Accurate Online dan juga ingin menambah database baru, kamu berhak mendapatkan free konsultasi melalui Google Meet. Konsultasinya nanti langsung dengan saya dan juga tim trainer profesional dari Accurate Online. Nah, nanti ada 3 poin yang akan dibahas di dalam konsultasi tersebut. Pertama, penjelasan fitur-fitur yang tersedia di Accurate Online. Kedua, simulasi cara penggunaan Accurate Online sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, yang ketiga, memberikan solusi jika kamu ada kendala pada pembukuan sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih memaksimalkan masa free trial tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftar untuk konsultasinya itu gampang banget kok, nggak sampai 1 menit juga udah selesai. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal isi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, kemudian kamu nanti akan langsung saya hubungi untuk penentuan jadwal konsultasinya. Jadwal konsultasinya ini nanti dibatasi setiap harinya. Jadi, pastikan kamu sudah booking jadwal konsultasinya untuk bisnis hebatmu. Bayangin deh, ketika toko lagi ramai-ramainya, kamu harus melayani pelanggan dengan cepat, dan kamu juga harus memastikan transaksi tersebut tercatat dengan baik. Tapi kenyataannya, masih banyak kasir yang melakukannya dengan pencatatan manual, yang mengakibatkan nanti kamu salah catat transaksinya, dan juga nanti hasil stoknya itu tidak sinkron dengan yang ada di perusahaan kamu. Inilah masalah yang sering dihadapi di dalam bisnis retail. Kesalahan yang kecil bisa menjadi kesalahan yang besar. Contohnya seperti tadi aja, jika kamu mencatat transaksinya itu tidak benar, nanti hasil dari laporan penjualannya itu menjadi tidak akurat. Dan yang lebih parahnya lagi, nanti hasil penghitungan stoknya pun tidak jadi sinkron dan akurat. Dampaknya, kamu bisa kehilangan potensi penjualan dan pelanggan juga bisa kecewa karena barang yang mereka cari ternyata sudah habis. Tapi dengan Accurate POS, semua masalah ini dapat diatasi dengan mudah dan cepat. Accurate POS adalah aplikasi kasir yang bisa digunakan oleh bisnis retail dengan fitur-fitur yang memudahkan kamu mengelola transaksi, stok, dan laporan penjualan dalam satu sistem yang terintegrasi. Contohnya, kamu bisa langsung scan barang yang dibeli oleh pelanggan. Nanti Accurate POS akan langsung menghitung total belanjanya secara otomatis. Dan nanti jika kamu ada diskon dan promo yang sedang berlaku, itu juga nanti bisa diinput otomatis. Kamu cukup 1 kali klik aja dan transaksinya udah selesai. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ada kesalahan input dalam transaksinya. Semua transaksi yang kamu input juga langsung terintegrasi dengan stok barang yang ada di perusahaanmu. Jadi, kamu bisa langsung tahu nih barang apa aja yang perlu kamu restock dan barang apa aja yang paling laris di bisnismu. Selain itu, Accurate POS juga dapat menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, bulanan secara real time. Jadi, kamu akan selalu punya gambaran tentang performa bisnismu. Nah, simak video ini sampai selesai supaya kamu tahu penjelasan Accurate POS untuk bisnis retail. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Jadi untuk penjelasan kali ini kan saya pengen menjelaskan itu untuk aplikasi kasir yang dari Accurate Online, itu kita bernama Accurate POS namanya. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana cara penggunaan Accurate POS ini untuk perusahaan retail atau bisnis retail. Nah, ini adalah Accurate POS. Nah, Accurate POS ini adalah aplikasi kasir bawaan yang disediakan oleh Accurate Online. Dia biayanya itu untuk cabang pertama kita tanpa ada biaya tambahan. Nah, nanti untuk cabang kedua dan berikutnya nanti dia baru ada untuk biaya tambahannya. Kalau kamu ingin menggunakan Accurate POS. Nah, inilah tampilan singkatnya. Nanti kamu bisa baca aja di sini. Dia adanya itu di fitur Accurate Store di dalam modul pengaturan. Nah, kalau kamu ingin menggunakan fitur Accurate POS ini, nanti kamu tinggal klik aja tampilkan di sini. Nah, ini kemarin sudah saya install. Nah, kalau kamu sebelum install ini, dia pasti tulisannya akan install tulisannya. Contohnya kita ada di sini. Kita tes dulu. Nah, kalau kamu belum install aplikasi tersebut, nanti tulisannya di sini tombolnya install aplikasi. Cuma karena kemarin saya udah install, ini saya baru buka lagi database-nya, makanya dia langsung tulisannya itu tampilkan atau pelajari. Nah, kalau kamu udah selesai install, nanti kamu akan langsung diarahkan untuk ke dalam pengaturan POS di sini. Kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa tampilan yang ada di Accurate POS. Cuma nanti sebelum kita mulai di sini, kamu harus menyiapkan master data terlebih dahulu. Nah, master data di Accurate Online ini kita ada 5 jenis. Yang pertama itu nanti ada daftar akun perkiraan, terus nanti yang kedua ada daftar pelanggan,
kemudian ada daftar pemasok, daftar barang dan jasa, dan yang terakhir adalah daftar aset tetap. Nah, kelima jenis master data itu yang nanti kamu bisa input ke dalam Akurat Online. Tapi kalau ternyata datanya udah banyak, itu kan kamu nggak perlu nih input satu per satu. Nanti Akurat Online menyediakan fitur untuk import juga menggunakan file Excel. Itu sebelumnya saya sudah pernah buat video untuk penjelasannya, nanti kamu tonton aja. Mungkin linknya akan saya taruh di atas, jadi nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu bisa import ke dalam Akurat Online untuk master data tersebut. Nah, cuma kalau untuk penjelasan kali ini, saya nggak akan menjelaskan untuk import master data. Mungkin nanti kita pakai data dummy aja atau kita pakai data contoh, itu nggak perlu buat banyak. Jadi nanti kita pakai beberapa data aja. Nah, pertama yang harus kita siapkan itu nanti akun perkiraannya terlebih dahulu. Jadi untuk akun perkiraan, ini kita cek dulu di modul buku besar, ini ada fitur akun perkiraan. Nah, di sini nanti kita ada beberapa akun perkiraan bawaan. Nah, ini saya yang pakai ini akun perkiraan yang dari sistem Akurat Online. Jadi kalau kamu sebelumnya itu di pembukaan sebelumnya nggak punya akun perkiraan, nanti kamu bisa pakai akun perkiraan yang ada di Akurat Online aja, yang default dari sistemnya. Nanti kamu tinggal tambahkan sesuai dengan kebutuhan, atau nanti kalau ada yang nggak perlu kamu tinggal hapus saja. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, di sini tadi saya baru input untuk saldo awal di akun bank di sini. Nah, nanti kita juga buat untuk ini namanya, kita ini nanti kan untuk penerimaan pembayaran cash sama pembayaran non tunai ya, itu kan biasanya antar untuk di office sama di toko kan beda tuh. Nah, ini nanti kita pisahin. Jadi kalau di sini kan kita baru ada 2 doang nih, ada kas kecil sama bank. Nah, nanti kita pisahin di sini. Ini kita sub akunnya untuk ke kas and bank, ini kita namanya kas toko aja di sini. Nah, untuk saldo dan lain-lainnya ini kita kosongkan aja. Nah, kemudian nanti kita tambahin lagi untuk pembayaran non tunai. Contohnya kita pakai Bank BCA toko aja di sini. Nah, kayak gini ya, ini juga sepakunnya ke kas and bank. Nah, ini kita simpan. Nah, ini nanti kita masukin itu untuk di sini, di akun pembayaran, sama nanti ada juga untuk di tab pembayaran non tunai. Mungkin nanti kita langsung praktek, nanti biar kamu tahu nih, akun yang tadi kita buat tuh masuknya kemana. Nah, ini nanti kalau kamu udah buat, dia akan langsung otomatis masuk ke daftarnya di sini. Tadi kan kita buat kas toko dan Bank BCA toko. Nah, sekarang kita setting dulu nih untuk di pengaturan POS-nya. Nah, untuk yang tab pertama ini nanti adalah untuk tipe pembayaran tunai. Ini nanti kita kan ada beberapa tab nih. Ini adalah untuk info utama, nanti kemudian ada info lainnya sampai ke fitur opsional di sini. Jadi nanti ada beberapa tab yang harus kamu isi. Nah, ini kita isi aja. Ini kan kita akun pembayaran tunai nih, mau dimasukin kemana? Nah, pembayaran tunai nanti kita mau masukinnya tuh ke kas toko. Jadi nanti kita pisahin nih antara kas kecil, ini contohnya untuk office ya kas kecilnya, dan nanti kas tokonya ini dia untuk kasirnya. Jadi nanti kita pisahin di sini. Nah, ini kita masukin. Nah, terus kalau ada pembulatan transaksi nanti kamu tinggal input aja. Pembulatannya mau ke atas atau ke bawah. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Terus satuannya juga nanti kamu bisa pilih. Kemudian nanti akun pembulatannya juga kamu masukin. Cuma karena tadi saya nggak masukin, nanti kita buatnya atau kita pakainya ini asal aja. Sesuai dengan yang ada dan disediakan oleh sistem. Ini contohnya saya mau masukin di sini. Terus nanti kalau ada selisih uang ketika ada retur, kamu masukin di mana. Nanti kamu tinggal sesuaikan juga. Nah, kemudian ini ada pajak transaksi. Ini kamu mau pakai atau enggak. Ini saya kosongin aja di sini. Kemudian nanti ada kategori barang. Kategori barang nanti kamu bisa jual semua kategori atau sebagian kategori. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan. Biasanya kan nanti di dalam master item kamu kan kayak ada bahan baku, terus nanti ada bahan jadinya, itu kan nanti bisa tuh. Nah, kamu mau munculinnya, mau yang semua kategori itu kamu jual atau sebagian kategori aja. Nah, sebagian kategori ini biasanya nanti kalau kamu itu F&B atau di perusahaan F&B maaf dia contohnya. Biasanya kan kayak tadi saya contohin ya, dia ada bahan baku sama barang jadi. Nah, nanti kamu bisa pakai sebagian kategori aja. Jadi nanti kamu pakai kategorinya yang barang jadinya aja yang bisa kamu jual atau kamu tampilkan di Akurat POS-nya. Cuma kalau retail biasanya dia akan muncul semua nih, makanya akan saya pilih nih semua kategori. Nah, terus gudang stoknya ini juga kita udah multi gudang. Jadi kalau kamu nanti punya banyak gudang, nanti kamu bisa pilih di sini. Nah, terus kamu mau penjualannya itu pakai gudang apa? Nah, ini karena saya baru satu gudang aja, kita pakai yang gudang utama di sini. Nah, terus nanti pencatatan di Akurat Online-nya kamu bisa pilih nih. Kamu mau penjualan per transaksi atau gabung penjualan per kasir per hari. Nanti kamu tinggal sesuaikan di sini. Nah, ini udah kita isi semua, kita ke tab yang selanjutnya.
Nah, tab selanjutnya adalah untuk tab info lainnya. Jadi nanti ada service charge, kategori pelanggan, departemen penjualan, sampai nanti flow untuk checkout pesanannya. Nanti kalau kamu ada service charge, kamu tinggal masukin ada nilai tetap atau persentase. Di sini kamu tinggal sesuaikan, ini kita tanpa biaya aja. Nah, kemudian kita ada kategori pelanggan. Nah, kategori pelanggan di sini ada yang untuk kategori harga dan kategori diskon. Jadi misalkan nanti kamu punya kayak customer yang member, atau nanti kamu ada beberapa customer yang langganan, itu kan pasti kamu ngasih harganya beda tuh sama yang untuk pelanggan umum. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Jadi kamu bisa buat kategori kategori harga dan kategori diskonnya di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma ini saya kosongin aja, kita pakai yang umum aja di sini. Nah, terus kita ada gudang pengecekan stok. Nah, ini kan tadi kita udah ada gudang juga nih. Nah, ini bedanya apa? Jadi untuk gudang stok ini adalah gudang yang akan kita pakai untuk penjualan, dan ini nanti kalau gudang pengecekan stok ini kita untuk ngecek stoknya aja. Jadi nanti kalau kita klik nama item tersebut di Akurat POS nanti kelihatan, oh ternyata barang A ini ada di gudang A ini senilai atau sejumlah sekian, terus nanti di gudang B ada berapa, dan di gudang C ada berapa, nanti kelihatan semuanya. Cuma karena saya masih satu gudang aja, kita pakai gudang utama di sini. Nah, terus kemudian kita ada pembatasan stok. Pembatasan stok di sini kita ada 3 macam. Ada yang tidak ada pembatasan, beri peringatan, dan batasi. Nanti kamu tinggal pilih aja, cuma biasanya nanti kalau yang pembatasan stok ini kebanyakan pakai yang batasi jika stok tidak cukup. Jadi benar-benar ngeblok nih kalau kamu stoknya ternyata kosong, terus kamu nggak bisa input transaksi. Nah, terus kita juga ada untuk flow checkout pesanan. Flow checkout pesanan ini nanti kita ada 2, ada yang open bill atau langsung bayar. Nah, open bill ini juga biasanya nanti gunakan oleh perusahaan yang F&B. Nah, biasanya kalau untuk yang bisnis retail, kita langsung bayar di sini. Kamu pilih langsung bayar. Nah, terus kita udah semuanya nih di sini, di tab ini. Sekarang kita masuk lagi ke tab yang selanjutnya. Nah, tab selanjutnya adalah untuk penginputan daftar karyawan. Nah, ini di sini kan saya masih kosong nih daftar karyawan. Nah, nanti kamu tinggal masukin dulu di sini, di modul perusahaan, terus nanti kita ada fitur karyawan di sini. Nah, terus kamu masukin dulu, ini kan kita cek dulu ya, ini masih kosong. Nah, ini kita tinggal masukin. Contohnya kita mau namanya ini Bapak Tri di sini, ini kita langsung simpan aja. Cuma kalau misalkan nanti kamu mau lengkapin, ini kamu lengkapin aja nggak masalah. Semakin lengkap nanti semakin bagus. Cuma karena saya ini untuk contoh aja, ini saya masukin namanya aja di sini, ini kita simpan. Terus satu lagi bawa. Nah, ini kita simpan. Nah, kalau kamu udah tambah di sini sebagai karyawan, ini nanti kamu akan muncul di sini. Nah, terus di pengaturan POS-nya, ini nanti juga akan muncul. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan nih. Nah, contohnya kan kita mau nambahin Tri. Nah, Tri ini nanti sama Bo ini akan kita jadikan user untuk akses Akurat POS. Makanya kita perlu tambahin dulu di sini nih. Nah, kalau kamu udah input namanya, nanti kamu bisa pilih hak aksesnya itu sebagai apa. Ada frontliner, kasir, dan supervisor. Nah, untuk yang 3 ini adalah hak akses yang default yang disediakan oleh Akurat Online. Misalkan nanti kamu ternyata butuh peran tambahan atau kamu pengen edit nih, nanti kamu tinggal klik aja tambah peran di sini. Nah, kalau kamu bisa edit dengan apa, peran yang udah ada atau kamu bisa buat baru. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, nanti kalau kamu udah tambah, dia akan muncul di sini ketika kamu input nama karyawannya. Contoh kita Tri ini kita jadiin sebagai supervisornya. Nah, nanti kelihatan nih hak aksesnya. Nah, terus satu lagi kita pakai yang Bowo, ini nanti untuk kasir. Nah, contohnya kita 2 ini aja dulu. Nah, ini kan udah selesai, ini kita lanjut lagi ke tab yang berikutnya. Tab yang berikutnya adalah untuk tab akun pembayaran atau pembayaran non tunai, maaf. Nah, ini nanti kamu tinggal klik aja di sini. Klik di sini akun pembayarannya, terus nanti tipe pembayarannya kamu bisa sesuaikan. Ada edisi, kris, atau non tunai lainnya. Ini kita contohnya pakai edisi aja. Kita Bank BCA namanya. Ini maaf, ini ganti. Nah, akun banknya kita sesuaikan. Nah, ini tadi akun KSN Bank yang tadi kita buat, ini kita pakai di sini nih. Jadi ketika ada pembayaran pakai BCA, ini nanti akan masuk ke sini. Nah, ini kita klik lanjut. Nah, ini contohnya cuma satu aja. Nanti kalau kamu misalkan ada bank-bank lainnya atau ada metode pembayaran lainnya, kamu bisa masukin aja semuanya di sini. Dia nggak ada batasan. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, terus ini adalah tampilan struk nih. Nanti kamu bisa edit, cuma kalau untuk Akurat POS ini untuk edit struknya atau edit bill-nya itu dia belum se-fleksibel kayak desain cetakan di Akurat Online. Jadi dia masih terlalu baku lah istilahnya. Jadi nanti kamu tinggal masukin apa, cuma bisa masukin logo, terus nanti nama outlet, terus nanti header, footer.
terus nanti header, footer, terus nanti kayak sosial media, sama nanti ada pilihan untuk cetak struknya di sini. Dia belum terlalu lengkap untuk desain cetakannya. Nah, ini kita lewatin aja di sini. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini adalah untuk tab multi device. Jadi di Accurate VS ini nanti kamu bisa pakai multi device. Kayak contohnya di minimarket tuh. Biasanya kan dia di dalam satu cabang itu punya beberapa komputer kasir kan ya, maaf. Nah, nanti Accurate VS juga bisa kayak gitu juga. Cuma nanti per device itu dia dikenakan biaya 22.200. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Dan nanti maksimal kamu bisa 100 device. Jadi nanti dia saling terintegrasi itu antar device. Nah, ini kita kosongin aja karena kita belum ada multi device. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk tab penomoran. Penomoran di sini nanti kamu bisa penomoran urut atau penomoran yang random. Kalau penomoran urut ya berarti nanti kamu harus sesuaikan nih komponennya itu apa aja. Nanti kamu bisa pilih di sini. Cuma kita pilihnya yang random aja di sini. Jadi nanti biar lebih cepat juga kalau kayak saya yang jelasin ini kan nanti harus di-setting dulu. Nah, ini kita yang random aja. Nah, kemudian kita masuk ke tab yang terakhir. Tab yang terakhir ini adalah fitur opsional. Nanti adalah fitur tambahan yang bisa kamu gunakan. Nah, nanti kamu bisa simpan pesanan sebagai draft, terus nanti kamu bisa ubah harga jual atau enggak nih. Nah, nanti ini juga tergantung dengan hak akses dari peran karyawan tersebut. Nanti kamu bisa masukin diskon manual, terus nanti kamu pakai tipe penjualan atau enggak. Nah, tipe penjualan ini juga biasanya nanti digunakan kayak di perusahaan F&B. Nanti dia kan kayak ada dine-in, terus nanti ada take away, atau nanti ada ojek online. Nanti itu contohnya untuk yang tipe penjualan. Nah, kemudian kamu bisa aktifin split payment atau enggak. Ini biasanya dipakai juga karena kan ada beberapa customer yang bayarnya itu di-split ya. Entar yang satu yang sebagian pakai BCA, sebagiannya pakai tunai. Biasanya kayak gitu. Nanti kamu aktifin aja. Nah, terus kita juga ada table management, maaf. Nah, table management ini adalah fitur baru yang ada di Accurate POS. Nah, untuk yang perusahaan retail itu biasanya kita nggak perlu pakai table management nih. Biasanya ini untuk perusahaan F&B aja. Mungkin nanti untuk penggunaan fitur ini saya akan jelaskan di video terpisah. Soalnya ini fitur baru yang mungkin penjelasannya agak panjang nih ya. Cuma ini kita nonaktifkan aja di sini. Nah, terakhir adalah fitur untuk membership. Cuma kalau membership ini kan kita adalah aplikasi baru sebenarnya. Nah, mungkin ini juga saya akan jelaskan pada video terpisah. Ini saya kosongin dulu. Nah, ini kita udah selesai semua. Kalau udah selesai semua, kita tinggal simpan aja. Nah, kalau kita simpan, nanti kita mendapatkan kode. Jadi ada 2 kode nih, ada yang QR Code, sama satu lagi kode outlet. Nah, kode ini yang nanti kamu integrasikan dengan Accurate POS. Jadi Accurate POS itu adalah aplikasi kasir yang berbasisnya itu Android. Jadi dia belum bisa digunakan di Windows. Jadi kalau kamu pengen pakai Accurate POS, kamu pakainya itu di device Android. Nanti bisa dari smartphone ataupun dari tablet. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kita jangan integrasi dulu, kita masukin lagi. Ini kan kita belum punya item nih. Kita tambahin dulu itemnya apa. Nah, untuk masukin item nanti kamu tinggal masuk ke modul persediaan aja di sini, terus kita masuk ke fitur barang dan jasa. Nah, kita masukin dulu nih item apa yang ingin kita jual. Contohnya kita jual sabun aja, kita jual sabun A. Nah, di sini nanti kamu bisa pilih kategori barangnya. Kalau kamu pengen nanti bikin per kategori, kan nanti kategori sabun atau kategori sampo atau kategori sabun mandi, nah itu nanti kan kamu bisa sesuaikan ya. Nanti itu hasilnya jika semakin detail, nanti laporannya juga kamu bisa tariknya itu semakin detail. Jadi kamu bisa tarik keseluruhan laporannya atau nanti kamu bisa tarik juga per kategori barang. Kayak gitu. Jadi nanti kamu intinya sih semakin detail nanti semakin bagus juga laporan yang kamu hasilkan kayak gitu. Cuma kalau misalkan kamu nggak detail, dia kan untungnya itu kamu pekerjaannya jadi nggak terlalu repot. Cuma nanti hasil laporannya itu nggak detail juga. Jadi ada plus minusnya, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini saya pakai yang umum aja di sini. Nah, terus untuk jenis barangnya, kalau kamu klik, nanti ini kita ada beberapa jenis barang. Pertama ada persediaan, non persediaan, jasa, grup, sampai modifier. Kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk yang barang kita kontrol stoknya, ini kita masuknya tuh ke jenis persediaan. Nah, kalau ada barangnya, nanti kamu tinggal input aja, kamu mau yang otomatis atau yang manual. Kamu tinggal on off-in aja di sini. Kalau kamu mau yang otomatis, nanti kamu bisa setting juga untuk komponennya. Ini dia ada fitur penomoran. Jadi saya sebelumnya juga udah pernah buat untuk penggunaan fitur penomoran ini. Nanti kamu bisa klik aja videonya. Nah, terus nanti kalau kamu ada barcode, ini kamu juga bisa masukin. Cuma kalau untuk barcode ini kita opsional ya. Jadi kamu bisa masukin atau enggak. Nah, kalau kamu mau masukin, nanti kamu bisa pakai barcode scanner. Jadi kayak di minimarket tuh. Jadi kalau ada barang yang keluar, kamu tinggal scan aja nanti akan muncul nama barang tersebut.
Nah, cuma di Akurat Online ini kita belum bisa untuk membuat barcode atau generate barcode sendiri. Jadi di Akurat Online itu cuma bisa untuk membaca barcode aja. Nah, kalau kamu pengen membuat barcode baru, misalkan kan ada beberapa barang yang pastinya kamu nggak punya barcode. Nah, kamu harus pakai aplikasi pihak ketiga untuk generate barcode-nya. Baru nanti kamu input ke dalam Akurat Online. Kayak gitu. Nah, kalau Akurat Online itu kita belum bisa untuk ngebuat barcode sendiri. Jadi kurangnya di situ aja. Nah, untuk satuannya nanti kamu bisa pilih. Di sini juga satuannya kita udah multi satuan. Misal kita satuan terkecilnya pieces nih. Ternyata kita jual juga untuk yang lusin. Ya nanti kamu tinggal masukin aja lusin di sini. Nanti dia akan ada pertanyaan nih. Satu lusin itu kamu berapa pieces? Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal isi, contohnya kita 12 pieces di sini. Nah, terus kita juga ada merek barangnya, kalau kamu mau masukin mereknya di sini. Terus kita juga ada nomor seri atau produksi. Nah, kalau kamu klik di sini, nanti kamu bisa masukin nomor unik dan nomor produksi. Nanti kamu juga bisa pakai tanggal kadaluarsa. Nah, cuma kayak di sini kita nggak terlalu pakai nih untuk yang nomor seri atau nomor produksi. Ini kita close aja di sini, atau kita nonaktifkan. Nah, terus kita masuk ke tab yang selanjutnya. Jadi ada beberapa tab yang nanti bisa kamu isi di sini. Nah, ini nanti untuk yang selanjutnya nih tab yang kedua, kita ada tab penjualan atau pembelian. Nanti kamu bisa masukin default diskon atau default harga jual satuannya. Nanti kamu bisa masukin nih, harga jual satuannya berapa? Contohnya 10.000 per pieces. Nah, ini kan dia ada 2 harga nih. Ini sesuai dengan satuan yang kamu input. Kalau kamu nanti ada 3 satuan ya berarti nanti di sini munculnya ada 3 satuan. Contohnya nih kita hapus nih yang lusin. Nah, di sini juga akan berkurang. Kalau kita tambahin lagi, nah dia akan muncul lagi kolomnya, kayak gitu. Jadi contohnya kita default harga satuannya untuk yang per pieces berapa? 10.000. Nah, kalau yang per lusin berapa? Contohnya 120.000. Karena kan dikali 12 pieces ya. Kayak gitu. Nah, nanti di sini juga ada informasi pembelian yang bisa kamu masukin. Ini nanti opsional, kamu bisa masukin apa enggak untuk yang tab di sini. Nah, terus ini juga ada fitur yang di sini nih, yang tombol tambahan nanti ada harga atau diskon grosir, terus nanti ada barang substitusinya juga, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, ini kita udah selesai. Nanti kita masuk ke tab ketiga. Tab ketiga adalah untuk tab stok awal. Nanti kamu bisa masukin ini stok awal itu berapa. Ini biasanya nanti akan kamu gunakan ketika kamu itu memulai baru. Atau ketika kamu dalam masa awal penggunaan Akurat Online. Jadi semua stok akhir atau saldo akhir yang di pembukaan sebelumnya, itu nanti kamu bisa jadikan saldo awal di Akurat Online. Nanti kamu bisa input di sini. Atau kamu bisa ekspor yang dari Excel, import dari Excel maaf. Kayak gitu nanti kamu bisa masukin aja. Nah, ini kita kosongin, terus kita ada untuk tab akun maaf. Nah, tab akun ini adalah akun terkait untuk barang tersebut, nanti ada untuk akun pembeliannya dan penjualannya juga ada di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan, terus nanti kamu bisa masukin gambar juga, dan yang terakhir adalah tab lain-lain. Ini nanti untuk info lainnya dan dimensi atau berat. Nah, ini kan udah oke nih, ini kita tinggal simpan aja. Nah, ini sekarang udah berhasil disimpan, berarti kita punya satu barang di sini. Nah, nanti kalau kamu punya banyak barang, dia akan muncul ke bawah nih banyak. Dan enaknya Akurat Online itu kita nggak ada maksimalnya nih itemnya. Jadi kalau kamu punya 1.000 barang, ya nanti kamu masukin aja 1.000 barang di sini. Atau kamu punya 10.000, ya nanti kamu bisa import juga 10.000 barang di sini. Nah, ini kan kita udah punya nih satu barang namanya sabun A. Nah, cuma kan stoknya masih kosong. Berarti kan kita nggak bisa jual nih. Nah, untuk nambah stoknya, ini kita pakai fitur pembelian di sini. Nah, mungkin untuk alur pembeliannya kemarin kan kita udah jelasin juga ya, untuk di demo software akuntansi yang dari Akurat Online. Nanti kamu tinggal lihat aja di situ, nanti kamu bisa masukin pembelian di sini. Nanti untuk alurnya kita ada pesanan pembelian, penerimaan, sampai ke pembayaran pembelian. Nah, untuk jualnya, kalau sebelumnya kan saya di demo software akuntansi untuk bisnis retail itu kan kita pakai Akurat Online penjualannya. Nah, sekarang kita penjualannya kita ganti pakai Akurat POS. Kayak gitu. Jadi nanti untuk pembeliannya kamu bisa ikutin di sini, cuma nanti untuk penjualannya kita pakai Akurat POS. Nah, di sini kita masukin dulu aja stok awalnya. Tadi saya lupa kelewat. Ini kita masukin per tanggal 1 Agustus aja contohnya. Oh, 1 September aja. Kuantitasnya kita punya berapa? Contoh kita punya 100, satuannya pieces. Biasa satuannya berapa? Tadi kan kita jualnya itu 10.000 ya. Contohnya kita harga satuan itu 5.000 per pieces. Jadi kita punya nilai persediaan itu 500.000. Nah, ini stoknya udah ditambah. Nah, berarti kan kita udah siap nih untuk back office-nya udah siap, terus akun perkiraannya dan pengaturan PS-nya udah siap. Nah, sekarang kita langsung tes aja untuk transaksi penjualannya.
Ini kita sambil buka laporannya juga. Ini saya close-close-in dulu sebentar. Oh, yang pengaturan biasanya tadi lupa. Nah, ini nanti kita pakai kodenya. Daftar laporannya kita lihat di laporan laba rugi. Nah, ini kan masih kosong ya. Terus kita buka juga di laporan neracanya. Nah, ini nanti kayak gini. Nah, kan kita ada saldo awal di akun bank, ini senilai 100 juta, sama di persediaan. Karena kan tadi kita masukin saldo awal ya, yang di sabun air ini senilai 500.000. Nah, sekarang kita langsung sambungin aja Akurat Online-nya dengan Akurat POS. Ini nanti kita tinggal buka aja, ini tadi saya udah buka, ini sebentar. Ini kita close dulu, kita buka Akurat POS-nya. Nah, ini kan karena saya untuk keperluan pembuatan video aja untuk demo, ini makanya saya pakai emulator nih di laptop, biar nanti saya buatnya itu gampang. Nah, cuma kalau kamu pengen pakai di bisnis kamu, nanti jangan pakai emulator. Saya saranin nanti kamu pakai device Android aja. Takutnya kalau pakai emulator ini kan kita nggak tahu nih ada kendala apa. Entah dia lemot atau nanti error, nah itu saya nggak tahu. Makanya saya saranin nanti kamu jangan pakai emulator, kamu pakai device Android aja. Kamu bisa pakai smartphone ataupun pakai tablet. Nah, ini adalah tampilan untuk Akurat PS ketika kamu baru masuk nih. Nah, nanti di sini ada tombol untuk hubungkan Akurat Online. Nah, nanti kamu tinggal klik, nah nanti ditanya nih, kamu mau terhubungnya itu pakai QR code atau input kode manual. Contohnya kita pakai kode manual aja, kita tinggal salin, ini kita masukin, kita tinggal paste. Nah, ini udah selesai. Ini kita tidak, kita lanjutkan. Nah, ini dia lagi proses sinkronisasi. Nah, ini udah berhasil terhubung. Ini tinggal kita klik lanjutkan. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini kalau kamu udah berhasil terhubung. Jadi ketika kamu masuk, itu nanti langsung muncul tampilan penggunanya. Nah, ini kita klik aja, kita pakai retail. Nah, tadi kan kita ada 2 usernya untuk akun PS. Ada yang Tri sebagai supervisor, dan nanti ada Bowo sebagai kasir. Nanti kalau kamu punya 10 user, ya nanti 10-10-nya muncul di sini. Nah, enak kan nanti di Akurat Online atau di Akurat POS ketika kamu login ke dalam user, nanti kamu akan ditanya juga untuk pembuatan PIN-nya. Jadi nanti ketika kamu punya banyak user, nanti itu enggak saling bertabrakan atau saling pakai user yang lain nih. Jadi nanti lebih aman juga keamanannya. Nanti kamu ditanya, kamu tinggal buat PIN aja di sini. Contohnya kita 000. Nah, kayak gini. Ini PIN sudah berhasil dibuat. Jadi nanti ketika kamu login, kamu pakai PIN tersebut. Ini tinggal mulai shift. Nah, kita bisa masukin modal di sini. Contoh kita lanjut aja. Nah, ini adalah tampilan yang ada di Akurat POS. Jadi nanti ketika kamu login atau kamu masuk ke dalam Akurat POS, tampilan awalnya dia kayak gini nih, kalau udah di dalamnya. Jadi nanti kamu akan muncul untuk kategori apa aja nih yang tersedia, terus ini nanti ada tombol untuk scan QR code, nanti ada tab untuk pencarian manual juga di sini. Nah, terus di sini ada kolom untuk pilih pelanggan, nah nanti di sini juga ada kolom untuk barang yang sudah dipilih, kayak gitu. Nah, untuk menu-menunya nanti kamu bisa lihat di sini. Menu untuk akun PS-nya. Jadi nanti ada sinkronisasi terakhir, ekspor, pesanan baru, open bill, sampai ke laporan dan pengaturan. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Akurat PS. Dia memang kalau untuk Akurat PS ini, dia fiturnya nggak terlalu banyak, kayak gitu. Jadi karena memang untuk difokuskan untuk penjualannya aja, jadi ya dia tampilannya kayak gini aja untuk fitur-fiturnya. Nah, nanti untuk tampilan fitur yang lebih lengkapnya lagi, dia nanti di Akurat Online-nya, di bagian back office-nya. Jadi Akurat PS ini dia benar-benar untuk menunjang atau membantu untuk bagian penjualan aja. Nah, nanti kalau kamu misalkan ada penjualan, ini kita langsung contoh aja. Ketika kamu klik, nah nanti di sini kamu ada munculnya kayak gini. Jadi kamu tinggal pilih nih, kamu jualnya itu mau satuan apa. Tadi kan karena ini multi satuan ya, jadi kelihatan ada pieces atau lusin. Kalau kamu cuma satu satuan aja, ya berarti nanti muncul satu aja. Nanti kamu tinggal masukin mau jual berapa, terus nanti kalau kamu ada tenaga penjual juga, kamu bisa masukin, ada diskon dan ubah harga. Nah, di sini di bagian paling bawah itu ada cek stok barang. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau kamu ada multi gudang nanti enak ngeliatnya di sini. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata sabun A ini dia ada di gudang utama ada 100 pieces. Nanti kalau kamu punya banyak gudang, nanti muncul semua di sini. Ada gudang A, gudang B, gudang C, dan seterusnya.
Oke, kita lanjut lagi, ini kita tinggal simpan aja. Nah, kalau udah, nanti kamu tinggal klik aja bayar di sini. Nah, kita tinggal klik bayar. Nah, dia kan tampilannya kayak gini. Nanti di sini kamu juga bisa untuk pilih nama pemesannya siapa, nama pelanggannya. Nah, terus di bagian kanannya nanti kamu pilih metode pembayarannya. Ada yang tunai, non tunai, dan split. Contohnya kita pakai tunai aja di sini. Nah, nanti nilai nominal uangnya nanti juga kamu bisa masukin di sini. Nah, ini nanti hasilnya kamu ada di tulisan pas kembalinya. Jadi kalau 50.000 kan itu uang pas, nanti ya berarti munculnya itu uangnya pas. Jadi kalau kamu masukin 100.000, dia akan muncul transaksi berhasil dan kembali 50.000, kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan, dan ini berarti kamu udah selesai nih untuk input transaksi penjualan. Jadi dia memang simpel aja, kamu tinggal pilih barang, terus nanti kamu klik bayar dan pilih metode pembayarannya. Nanti semua transaksi yang kamu input di Akurat POS itu dia akan langsung masuk ke Akurat Online. Jadi nanti akan langsung membentuk dia faktur penjualan, sama satu lagi tuh di penerimaan penjualan. Jadi langsung masuk 2 dia. Nah, nanti di daftar laporannya pun, dia akan tampilannya kayak gini. Karena kan tadi dia masuknya tuh ke kas toko ya, karena dia bayarnya tunai, nanti dia langsung masuk ke kas toko, terus nanti nilai persediaannya dia juga berkurang, karena kan tadi ada barang yang laku. Nah, terus di laporan laba ruginya, dia akan kelihatan juga. Oh, ternyata tadi kita ada penjualan, ini senilai 50.000, ini dengan HPP-nya 25.000, berarti kita masih untung 25.000 nih di sini. Jadi nanti semua laporan itu akan real time. Nah, terus coba kita tes lagi untuk yang pembayaran non tunai. Contohnya kita mau jual berapa? 10 contohnya. Kita tinggal simpan, kita klik bayar, dan kita pakai yang non tunai. Kita langsung klik bayar aja. Nah, nanti tampilannya kayak gini, transaksi berhasil dengan menggunakan bank BCA. Nah, di sini nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau cetak struk atau kirim struk. Nanti untuk kirimnya ini nanti kita juga ada 2 pilihan, kamu bisa kirim via WhatsApp atau kamu bisa kirim via email. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. Kalau misalkan ternyata bisnismu itu udah paperless. Tapi kalau enggak ya nanti kamu tinggal cetak aja di sini. Nanti kita tinggal klik selesai, kita cek lagi. Kita lihat di faktur penjualannya, kita refresh, nah dia akan masuk. Terus kalau kita lihat di daftar laporannya, ia akan bertambah. Kita klik, nah nanti kelihatan. Dia ada faktur penjualan yang pertama itu 50.000 dan yang kedua 100.000. Terus kalau kita lihat di laporan neracanya, saldo bank BCA-nya pasti akan bertambah. Bank BCA tokonya bertambah 100.000 dan nilai persediaan kita juga akan berkurang. Dan kita punya laba tahun ini senilai 75.000. Dia kayak gini munculnya, sama. Jadi enak, nanti kamu tinggal input transaksi aja, semuanya nanti akan berjalan otomatis. Sampai ke laporan yang kamu butuhkan juga nanti akan berjalan otomatis. Nah, ini kan cuma laporan keuangan ya. Sebenarnya nanti ada banyak laporan yang nanti kamu bisa buka sesuai dengan kebutuhan. Dan enaknya lagi nanti laporan tersebut ada dibagi sesuai dengan tab-nya masing-masing. Kalau kamu pengen lihat laporan penjualan ya kamu tinggal klik penjualan, laporan keuangan tinggal kamu klik nih yang tab keuangan, sampai nanti ada tab lain-lain. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, terus satu lagi, ini kan kita belum ada biaya operasional ya. Nah, untuk catat biaya operasionalnya kamu bisa masuk ke sini. Ke modul KSN Bank, terus nanti kamu pilih yang fitur pembayaran. Nanti kamu tinggal pilih akun kas atau banknya, kamu mau pakai apa. Contoh kita pakai yang akun bank ini. Nah, nanti kamu tinggal pilih kamu mau bayar beban apa. Contohnya kita mau beban listrik, 500.000 contohnya. Ini tinggal klik lanjut, terus kita tinggal klik simpan. Nah, ini nanti kan di daftar laporannya, ini kita close. Nah, ini kan saldonya masih 100 juta ya. Kalau kita refresh, nanti akan berkurang. Jadi 99.500.000 rupiah. Dan laba tahun ini dia akan berkurang juga jadi minus 425. Nah, ini dari mana? Nah, kita bisa lihat di laporan laba ruginya. Kalau kita refresh, nah nanti muncul. Jadi kita ada penjualan 150.000 dengan HPP-nya itu 75.000. Berarti kan kita punya laba kotor itu senilai 75.000. Nah, ternyata kita ada beban operasional nih, beban listrik senilai 500.000. Berarti kita masih rugi 425.000 kayak gitu. Jadi nanti enak semuanya real time. Jadi kamu bisa satu aplikasi aja kamu bisa pakai untuk
semua kebutuhan yang ada di bisnismu. Kamu bisa pakai untuk penjualan, nanti pembelian, terus nanti juga ada persediaan sampai ke pembuatan laporan keuangannya juga. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk demo aplikasi kasir untuk perusahaan retail. Jadi, jika kamu ingin mempunyai bisnis retail yang tertata, efisien, dan bebas dari kesalahan penghitungan, Accurate POS adalah solusinya. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan, kamu bisa fokus pada hal yang lebih penting. Contohnya, melayani pelanggan dan mengembangkan bisnismu. Bayangkan betapa nyamannya jika semua transaksi yang ada di toko kamu itu dapat berjalan lancar tanpa kendala. Pelanggan senang, kamu pun juga akan ikut senang. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah sekarang beralih ke Accurate POS dan rasakan manfaat untuk bisnismu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo aplikasi kasir untuk bisnis retail. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.